Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan nama kelompok calon sarjana. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai lingkungan dan budaya organisasi, di mana ini adalah submateri dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen tercinta kami, yaitu Pak Pini Singgit, Eskom Mkom. Nah, pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga beberapa rekan saya yang akan presentasi. Yang pertama ada saya sendiri, nama lengkap saya Anita Surya Pamungkas. Lalu rekan saya ada Mas Puji Ferianto, lalu ada Mas Isal Salahuddin, dan ada Mbak Farah Kumala. Lalu untuk submateri pembahasan yang akan kami bawakan kali ini adalah yang pertama mengenai lingkungan dan organisasi bisnis, lalu yang kedua adalah mengenai lingkungan bisnis internasional, lalu yang terakhir adalah mengenai budaya organisasi. Sebelum masuk kepada pembahasan materi utama, di sini saya ingin menyampaikan dahulu mengenai lingkungan bisnis, di mana lingkungan bisnis sendiri terdiri dari dua suku kata, yakni lingkungan dan bisnis. Lalu, pengertiannya sendiri adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah konfigurasi sumber daya yang tersedia serta semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sementara, bisnis sendiri adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan dan atau dalam menjalankan suatu bidang usaha. Jadi apa sih lingkungan bisnis itu? Lingkungan bisnis dapat kita maknai sebagai seluruh komponen yang dapat mempengaruhi maupun mendukung jalannya suatu bisnis yang setengah dijalankan oleh seseorang. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Ada dua faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis dari dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan hal-hal yang mempengaruhi lingkungan bisnis dari luar lingkungan bisnis. Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis sebenarnya ada banyak dan sangat kompleks sekali. Namun di sini kami akan menjelaskannya secara jelas, ringkas, dan padat menjadi 5 bagian saja. Yang pertama, ada citra bisnis atau citra perusahaan. Yang kedua, sistem kepegawaian yang digunakan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, hubungan dan relasi bisnis antar sesama karyawan di dalam perusahaan. Yang keempat, ada strategi pemasaran yang digunakan. Dan yang kelima, kualitas dan tujuan dari bisnis yang dijalankan. Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis, ada 4. Yang pertama, ada pelanggan dari bisnis itu sendiri. Yang kedua, relasi yang diajak bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Perbedaannya dengan yang faktor internal tadi, di mana hubungan yang dibangun dalam faktor internal itu antar sesama karyawan di dalam perusahaan. Sedangkan yang di faktor eksternal, hubungan relasi yang dibangun itu merupakan hubungan antar perusahaan. Jadi, ada di luar perusahaan, bukan karyawan-karyawan yang ada di dalam. Dilanjutkan faktor eksternal dan pengaruh lingkungan bisnis yang ketiga, yaitu ada media yang digunakan untuk pemasaran bisnis, untuk mempromosikan bisnis. Yang keempat, yang terakhir adalah pesaing bisnis atau biasa disebut kompetitor. Nah, bagaimana sih faktor-faktor ini? Kenapa kok bisa-bisanya mempengaruhi lingkungan bisnis? Jawabannya simpel saja, karena mau bagaimanapun, keseluruhan dari yang ada pada faktor internal dan faktor eksternal ini pasti ada dalam perusahaan. Mau tidak mau, faktor-faktor ini pasti mengikuti setiap adanya bisnis yang dijalankan. Maka dari itu, faktor-faktor ini pastilah mempengaruhi lingkungan bisnis yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis lingkungan bisnis. Seperti halnya tadi, jenis-jenis lingkungan bisnis juga ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu jenis lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal mencakup berbagai faktor yang berada di bawah kendali perusahaan. Jadi, sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan atau bisnis yang dijalankan oleh seseorang atau badan tertentu dan tidak bisa dicampuri oleh tangan luar, yaitu terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan yang ketiga sumber daya perusahaan.
Mengapa hanya bisa dikelola oleh perusahaan itu sendiri? Karena mau bagaimanapun, ketiga hal ini pasti ditentukan dan dibentuk oleh perusahaan itu sendiri tanpa bisa dicampur tangani atau diintervensi oleh pihak luar. Yang kedua yaitu eksternal. Lingkungan bisnis eksternal mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Lain halnya dengan internal, justru faktor-faktor jenis-jenis lingkungan bisnis ini yang eksternal ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh internal perusahaan, yaitu terdiri dari 3 hierarki. Yang pertama lingkungan fisik alami atau natural physical environment, yang ketiga lingkungan sosial, dan yang terakhir lingkungan tugas. Lingkungan fisik di sini dicontohkan sebagaimana iklim, cuaca, dan bencana alam. Lalu yang lingkungan sosial berupa politik, sosial, dan budaya luar. Lalu yang ketiga, lingkungan tugas ini merupakan hierarki kestrukturan antara orang yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Faktor-faktor yang berpengaruh pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, diantaranya yaitu yang pertama ada lingkungan budaya, yang kedua ada lingkungan politik dan hukum, yang ketiga ada lingkungan teknologi. Lingkungan budaya, ada beberapa karakter budaya yang memengaruhi organisasi internasional, yaitu yang pertama, satu, jarak kekuasaan, yang kedua ada penghindaran ketidakpastian, yang ketiga ada individualisme dan kolektivitisme, yang terakhir ada maskulinisme dan feminisme. Lingkungan politik dan hukum, kegiatan bisnis antar negara tentunya tergantung pada lingkungan politik dan hukum sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain. Jadi saling berhubung antara negara satu dengan negara yang lain. Fungsi-fungsi budaya organisasi. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengorganisir. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Keempat, mengontrol perilaku. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Dan yang terakhir, menentukan tujuan organisasi. Dari kesimpulannya adalah, yang pertama, lingkungan bisnis dapat dimaknai sebagai seluruh komponen yang dapat mempengaruhi maupun mendukung jalannya suatu bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga, jenis-jenis lingkungan bisnis yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang keempat, faktor-faktor yang berpengaruh pada aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, dan lingkungan teknologi. Yang selanjutnya, budaya organisasi merupakan jiwa para anggota organisasi. Kesimpulan yang terakhir, fungsi adanya budaya organisasi diantaranya meningkatkan rasa kepemilikan, alat untuk mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, mengontrol perilaku, mendorong kinerja pekerja, dan menentukan tujuan organisasi. Sumber rujukan Sutrisno Edi, DKK 2010, Budaya Organisasi, Jakarta, Prenada Media Group. Selanjutnya, Wardana Aditya, DKK 2014, Bisnis Internasional, Bandung, karya Manunggal Lid Thomas. Yang terakhir, Nugroho Ari 2017, Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba, Bandung, UB Pris. Thank you. Jika kau lapar, maka makanlah. Man Kay William. Mungkin itu presentasi dari kelompok 3 untuk pengantar manajemen pembahasan lingkungan dan budaya organisasi. Dosen pembimbing Pini Pinggit S.Com M.Com. Terima kasih.